Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan membahas materi awal dari kelas animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa sih yang akan kita pelajari di kelas ini? Eh, Sebelumnya saya akan jelaskan kalau di kelas ini kita ada 19 kompetensi dasar yang terdiri dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi terpisah di per semesternya. Yang pertama kita akan pelajari adalah yang pertama, yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Di kompetensi dasar ini ditekankan adalah pengetahuan tentang apa sih animasi itu dan apa yang perlu diketahui di animasi. Oke, kita mulai. Dalam KD1 3.1 ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian animasi, yang kedua jenis-jenis animasi, yang ketiga format gambar yaitu vektor dan bitmap. Kemudian yang keempat yang paling penting adalah 12 prinsip dasar animasi. Oke, pengertian. Kita masuk ke pengertian. Animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Pengertian singkatnya, animasi itu adalah gambar yang diam itu terlihat seolah bergerak, dibuat agar terlihat bergerak. Dan objek yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah gambar manusia, tulisan teks, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung, dan lain sebagainya. Orang yang membuat animasi itu disebut animator. Kemudian standarnya sebuah animasi itu dibuat dengan kecepatan 24 frame per second. Jadi dalam satu detik itu ada 24 frame. Frame itu adalah satu gambar atau satu tangkapan gambar. Jadi semisal kalian mau membuat sebuah animasi dengan durasi 3 detik, maka gambar yang harus kalian buat atau kalian sediakan adalah 24 kali 3, yaitu 72 frame. Kita lihat preview, ini contoh animasi. Selanjutnya, yang kedua, pokok bahasannya kedua yaitu jenis-jenis animasi.
Yang pertama adalah animasi tradisional. Apa sih animasi tradisional itu? Animasi tradisional adalah animasi yang dibuat secara tradisional, itu manual dengan tangan. Animasi ini dulu pertama itu diciptakan oleh Walt Disney di Amerika. Itu animasinya itu dikenal dengan nama cel animation atau celluloid animation. Kemudian kalau sekarang mungkin kebanyakan animasinya digarap oleh Jepang. Animasi seperti anime Jepang itu masih menggunakan animasi tradisional meskipun sudah banyak yang beralih ke digital. Seorang animator membuat gambar. Seorang animator membuat gambar untuk setiap frame yang kemudian dirangkaikan menjadi sebuah animasi. Jadi, animasi tradisional ini dalam setiap frame, satu framenya itu digambar manual menggunakan tangan. Jadi, dalam satu detik ada 24 gambar, maaf, itu digambar satu per satu. Nah, itu animasi tradisional. Kemudian yang kedua adalah animasi digital. Iya, yang tadi kembali animasi tradisional, contohnya Lion King movie itu tahun 1994. Just how was Snow White and the Seven Dwarfs created? And how are the famous Disney short films made? To give you the answer, we take you behind the closed doors of the famed Walt Disney Studio in Hollywood. Doors usually barred to all visitors. During the past 3 years, the studio staff has grown from less than 300 to more than 700 artists and musicians. They worked in shifts, night and day, to complete this unique experiment in entertainment. Remember as a kid how you made your own movies by drawing little figures on the pages of a pad and flipping the pages to make the figures move? That's the basic principle behind animated pictures today. But that's not all there is to it. First, you need a story. Thinking up funny stories is the job of Walt Disney's writers, gag men, and sketch artists. After much trial and error, several hundred rough drawings illustrating the high points of each story are completed. Let's follow the story into Congress, where Walt Disney and his hard-boiled directors look it over. Not a picture, long or short, goes into production without Walt's personal okay. Next, a director whips the script and dialogue into final form. Then he calls in his assistants, including his musical composer, and plans the score of the picture. Itu animasi tradisional. Selanjutnya, animasi digital. Berkebalikan dengan animasi tradisional, animasi digital adalah animasi yang dibuat menggunakan bantuan komputer. Seorang animator membuat setiap gambar atau frame animasi dengan bantuan komputer. Jadi, animasi ini semua digarap atau dikerjakan full dengan komputer. Contoh di sini adalah animasi Powerpuff Girls. Girls, I have to run some errands. While I'm gone, I want you to do the dishes. Okay, Professor! Are you thinking what I'm thinking? Big Pop Challenge? Loser does the dishes. You're on! Yatta! Bring it on, Buttercup! Keep your eye on the ball, Blossom. You mean like this? Don't hit the crystal, no! Cukup ya, itu untuk animasi digital. Untuk saat ini kebanyakan studio animasi menggunakan kedua-duanya, atau ya digambar tangan juga dengan digital juga, maka penggabungan dari dua jenis animasi itu akan menjadi sebuah animasi tersendiri. Terus yang ketiga adalah animasi 3 dimensi. Nah, ini kebanyakan orang lebih suka ya, karena lebih lucu dan lebih realis. Animasi 3 dimensi atau bisa disebut juga CGI, Computer Graphic Integrated, adalah animasi dengan cara membuat model 3 dimensi, lalu dilakukan proses animasi sehingga model 3D tersebut dapat bergerak. Contohnya animasi Ipin dan Upin. Di sini
Ini saya contoh trailer film apa Dauphin kita dipikir apa Keris yang tunggal. Keris sakti. apa perbedaan antara cara membuat Kita kat mana ni? Indra Loka, kerajaan indah, melangitkan awan, berbumikan tanah. Yang keempat, ini adalah jenis animasi yang baru dan sangat sering digunakan karena sekarang semua menggunakan internet dan semua berbasisnya web, maka animasi-animasi seperti ini bakal sering kalian lihat, akan sering muncul di dunia maya. Motion graphic adalah animasi dengan gerakan elemen grafis atau teks dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi langsung kita lihat contohnya. Motion graphic. Kemudian yang nomor 5, jenis animasi yang kelima yaitu stop motion. Ini mungkin kalau orang mungkin familiarnya dengan tanah liat ya. Ini stop motion adalah animasi yang dibuat dengan memanipulasi objek nyata yang kemudian mengambil foto satu frame setiap perubahan untuk membuat ilusi gerakan. Jadi frame di animasi stop motion adalah frame hasil jepretan kamera atau foto. Berbeda dengan jenis animasi sebelumnya seperti animasi tradisional, digital, kemudian motion graphic itu kan kita membuat dari elemen-elemen grafis, foto gambar, kemudian grafis, nah itu digerakkan. Berbeda dengan stop motion ini yang digerakkan adalah foto. Jadi apapun objeknya, apapun elemennya, semua akan berakhir atau semua akan dijadikan sebuah foto untuk kemudian dibuat seperti bergerak hingga menjadi sebuah animasi. Animasi stop motion ini juga sering disebut dengan foto motion. Banyak sekali contohnya, mulai dari yang terkenal itu namanya clay animation. Clay animation dari namanya clay adalah tanah liat. Jadi animasi tanah liat. Kalau zaman dulu mungkin kisah-kisah Nabi itu sebagai contoh. Kalau di sini saya memberi contoh models of all your favorite characters. There's Sean, the naughty pigs, the farmer, and the boy. Masih fokus. In one of the episodes, we get a huge ball of sheep which go roaring across the countryside, and as he roars them along, it's all controlled by the rig. Kemudian untuk beribu-ribu Because each model needs to be constantly adjusted,
The animators give them special metal skeletons, like the farmer's legs here. They're called armatures. They bend easily into whatever shape is needed. So, now you know how your favourite characters are made. One tiny piece at a time. But what about creating the rest of the farmyard? Buat model, buat sama. The Aardman team makes sure that everything in Shaun the Sheep is as lifelike as possible. To help them get everything just right, they look at actual photographs of farms. From the farmyard buildings to the vegetable patch, every tiny little detail must look real. It is solid. Even the windscreen wipers on the farmer's Land Rover. Once everything's in place, Shaun the Sheep is ready for action. Now it's time to animate Shaun and his friends using stop-motion animation. Itu contohnya. Kemudian ya itu untuk jenis-jenis animasi. Selanjutnya pokok bahasan yang ketiga yaitu format gambar. Ada dua format gambar yang perlu kalian ketahui, atau memang cuma ada dua memang. Yang pertama adalah gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang terbentuk dari unsur garis, kurva, dan juga warna. Sedangkan gambar bitmap adalah gambar raster. Kita menyebutnya bitmap atau raster adalah gambar yang terbentuk dari unsur titik berwarna yang disebut dengan piksel. Kumpulan titik-titik tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus perkalian matematika yang dikenal dengan istilah resolusi. Jadi, kalau vektor kita tidak akan bertanya resolusinya berapa. Tapi kalau dengan bitmap kita akan bertanya resolusinya ada berapa. Semisal 1280 kali 720. Seperti itu. Jadi dalam satu gambar, semisal ini 1280, ada 1280 titik sepanjang ini. Kemudian dikalikan 720 titik sepanjang ini. Itu untuk format vektor dan bitmap. Ini contoh vektornya tidak muncul ya. Ini muncul. Nah, ini contoh vektor. Jadi di sini tidak ada resolusi kecuali dia sudah dijadikan bitmap. Kemudian bisa dilihat perbedaannya. Biasanya warna-warna dari gambar vektor itu sedikit, sedangkan gambar bitmap itu lebih fleksibel. Jadi banyak gradasi, banyak perubahan warna. Itu vektor dan bitmap. Kemudian di sini ada perbedaan antara gambar vektor dan gambar bitmap. Di vektor, yang pertama tersusun dari pad atau garis dan kurva. Sedangkan bitmap itu tersusun dari titik atau piksel. Kemudian yang kedua, gambar tidak pecah untuk vektor. Ketika di zoom, gambarnya tidak pecah. Tapi untuk bitmap, gambarnya pecah atau blur ketika di zoom. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu bersifat resolution independent atau tidak terpengaruh dengan resolusi untuk vektor, karena nanti ketika di zoom dia tidak akan pecah. Itu kenapa resolusinya tidak berpengaruh. Sedangkan di bitmap resolusi itu sangat berpengaruh, bersifat resolution dependent atau terpengaruh dengan resolusi. Perbedaan yang keempat, yang vektor dapat dikonversi menjadi gambar bitmap atau raster. Sedangkan di bitmap itu tidak bisa dikembalikan kecuali di trace ulang dengan aplikasi pembuat gambar vektor. Kemudian yang kelima, untuk vektor memiliki ukuran data yang relatif kecil, sedangkan bitmap ukuran data yang relatif besar.
Perbedaan yang keenam, yang vektor memiliki warna solid, yang bitmap memiliki warna yang beragam tergantung jumlah piksel. Untuk vektor, perbedaan yang ketujuh, dari file ekstensinya itu berupa SVG, EPS, AI, DXF, atau CDR. Sedangkan untuk bitmap itu file extensionnya biasanya berupa BMP, JPG, TIFF, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, perbedaan yang terakhir, untuk vektor software animasi berbasis vektornya yaitu Adobe Flash, dan kalau untuk bitmap software animasinya pakai Toon Boom Harmony. Nah, untuk pembelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi itu saya menggunakan Toon Boom Harmony. Di buku kalian itu di sana materinya tentang Adobe Flash. Sebagai bahan bacaan silahkan tetap dibaca, cuma ketika praktikum nanti kita akan tetap menggunakan software Toon Boom Harmony. Itu tentang pokok bahasan yang pertama sampai ke 3. Untuk yang pembahasan selanjutnya yang tentang 12 prinsip animasi, 12 prinsip dasar animasi, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, yang terakhir ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Yaitu ini pertanyaannya, menurut Anda dari 5 jenis animasi di atas, manakah animasi yang terbaik? Jelaskan alasannya dan buktikan dengan tabel metrik. Nah, ini kalian tugas dapat kalian akses di Google Classroom di bagian menu tugas kelas ya, bagian ya, di menu tugas kelas. Di sana nanti akan ada soal, silakan di inputkan hasilnya, kemudian jangan lupa dikirim. Itu ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Jika masih ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan di forum. Silakan ditanyakan di postingan saya. Kemudian materi ini juga bisa kalian akses di tugas kelas, masuk ke materi. Kalian bisa download dari sana. Oke. Mungkin itu untuk penjelasan materinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di